Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur von Neumann dan Harvard dalam tugas video kuis 3 dalam mata kuliah pengantar organisasi komputer. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Arsitektur von Neumann dan Harvard dikenal sebagai dua model dasar yang menjadi dasar sistem komputer. Perbedaan signifikan antara arsitektur von Neumann dan Harvard muncul berdasarkan cara CPU dipisahkan dari memori. Dalam kedua arsitektur ini, digunakan dua cara berbeda untuk mengakses memori dalam CPU. Arsitektur von Neumann juga dikenal sebagai arsitektur Princeton, diusulkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan arsitektur di mana data dan program tunduk pada memori bersama, yaitu disimpan dalam blok memori yang sama. Sebaiknya arsitektur Harvard adalah suatu pendekatan di mana data dan instruksi tidak dibagi memori yang sama, yaitu berada di blok memori yang berbeda. Pengertian dari arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah sebuah konsep dasar dalam desain komputer yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan John von Neumann pada pertengahan abad ke-20. Arsitektur ini telah menjadi dasar landasan bagi sebagian besar komputer modern. Arsitektur komputer yang menggunakan satu unit memori di memori tempat data dan instruksi disimpan dikenal sebagai arsitektur von Neumann. Data dan instruksi berada dalam satu unit memori sehingga satu set bus digunakan oleh CPU untuk mengakses memori. Komponen-komponen penyusun von arsitektur von Neumann itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada CPU, memori, dan input atau output. Pengertian dari CPU sendiri, CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi program. Ini terdiri dari control unit, unit aritmatika, dan register. Memori. Memori menyimpan instruksi-instruksi program dan data yang sedang digunakan oleh CPU. Ini termasuk RAM, random access memory yang cepat dan mudah diakses, serta penyimpanan non-volatile seperti hard drive dan SSD, solid state drive, yang menyimpan data secara permanen. Yang ketiga yaitu perangkat input atau output, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan jaringan komputer, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan mentransfer data dari dan ke sistem. Selanjutnya yaitu arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model arsitektur komputer yang memiliki perbedaan fundamental dengan arsitektur von Neumann dalam hal cara mengelola instruksi dan data. Berbeda dengan arsitektur von Neumann, di mana instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui jalur yang sama. Arsitektur Harvard memisahkan penyimpanan dan jalur akses untuk instruksi dan data. Dalam pendekatan ini, pemanfaatan sumber daya yang efisien terjadi karena bit instruksi terkadang lebih banyak daripada bit data, sehingga memungkinkan ukuran sel yang berbeda. Selain itu, penggunaan memori terpisah untuk data dan instruksi membantu meminimalkan waktu eksekusi. Karakteristik utama dari arsitektur Harvard itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu memori terpisah, yang kedua jalur akses terpisah, dan yang ketiga yaitu instruksi bersifat tetap. Dalam memori terpisah itu sendiri, eh, arsitektur Harvard terdapat dua set memori yang khusus untuk menyimpan yang dinamakan instruction memory dan memori yang terpisah untuk menyimpan data disebut data memory. Selain itu, karakteristik utama yang kedua yaitu jalur aksesnya yang terpisah, yang artinya ada dua jalur data yang terpisah dari memori, instruksi, dan data. Hal ini memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data secara simultan. Karakteristik yang ketiga yaitu instruksinya bersifat tetap. Jadi, eh, arsitektur Harvard itu sendiri instruksinya bersifat tetap, sehingga instruksi-instruksi tersebut tidak bisa diubah secara dinamis oleh program yang sedang berjalan. Baik itu perbedaan itu sendiri. eh, yang perbedaan arsitektur Harvard dan von Neumann yaitu berdasarkan pengertiannya tadi,
untuk akses memori dan penyimpanan memorinya itu sendiri untuk Harvard itu terpisah dan Von Neumann itu menyatu dan juga satu jalur. Sementara untuk instruksinya berdasarkan pengertian tadi, Harvard itu tetap dan Von Neumann itu berubah. Untuk busnya itu sendiri untuk Harvard terpisah dan untuk arsitektur Von Neumann itu umum. Selain itu fleksibilitas karena eh, memorinya itu terpisah. Jadi untuk arsitektur Harvard itu lebih kompleks dan juga sementara Von Neumann itu lebih sederhana karena akses memori yang cepat yang terpisah sehingga memungkinkan memori-memori itu bekerja tidak secara beriringan sehingga bisa meningkatkan kecepatan sehingga arsitektur Harvard ini lebih cepat dibandingkan dengan Von Neumann. Namun untuk harganya itu sendiri arsitektur Harvard itu lebih mahal karena memori itu terpisah. Berbeda dengan Von Neumann yang menyatu. Sehingga harganya bisa lebih murah. Contohnya untuk arsitektur Harvard itu sendiri yang pertama ada microcontroller. Untuk Von Neumann itu karena menjadi fondasi untuk PC untuk komputer-komputer modern sehingga Von Neumann itu baik menjadi cikal bakal dari personal komputer. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.